Di zaman sekarang ini, perusahaan-perusahaan di banyak industri ditantang untuk terus menjalankan transformasi dan inovasi supaya tidak tergilas. Sudah ada banyak contoh perusahaan-perusahaan besar yang terdisrupsi. Apalagi pandemi COVID-19 kemarin benar-benar mengubah perilaku banyak orang. Dalam CEO Live Series yang merupakan rangkaian Kompas 100 CEO Forum, Kamis 11 November 2021, hadir beberapa pelaku industri yang sudah masuk dalam proses transformasi dan pemerintah atau otoritas. Kali ini ada Roderick Purwana, Managing Partner East Ventures, Agung Bezari, CEO Warung Pintar, Ongki Wanajati Dana, Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Inarno Jayadi, Direktur Utama BEI, dan Erick Thohir, Menteri BUMN. Menurut Erick Thohir, pemerintah melalui kementerian-kementeriannya sedang serius sekali membangun ekosistem digitalisasi ini sampai ke desa-desa. Dengan pembangunan Wi-Fi tower, kita masuk ke seluruh Indonesia, tutur Erick melalui Zoom. Di BUMN, konteksnya memang agak berbeda karena BUMN adalah korporasi yang sering tergoda bersaing dengan swasta. Saya tekankan, sejak awal di BUMN ini, kita membangun ekosistem bersama-sama, tidak menjadi menara gading berdiri sendiri-sendiri, tambah Erick. Itulah sebabnya Telkom dan Telkomsel akan segera diubah bisnis modelnya supaya tidak terjadi overlapping. Telkom akan lebih ke B2B seperti cloud data center, sementara Telkomsel akan lebih B2C. Jadi ini akan ada infrastruktur, akan ada ekosistem, tambah Erick. Secara keseluruhan, Kementerian BUMN ingin investasi dalam proses transformasi dijalankan dengan lebih berhati-hati. Saya tidak mau tiba-tiba semua BUMN tanpa ekspertis investasi di startup. Kita mau konsolidasikan, terang Erick. Jadi, akan ada tim yang melakukan kurasi berdasarkan 3 syarat, yaitu pendirinya, operasinya, dan listingnya di Indonesia. Proses transformasi untuk menjadi profesional dan transparan di BUMN sangat penting, karena sepertiga perekonomian Indonesia ada di BUMN. Menurut Erick, diperkirakan akan ada tambahan 50 juta penduduk Indonesia di tahun 2035 mendatang. Jadi jangan sampai kita tidak menyediakan roadmap pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan industri 4.0, tutur Erick. Sustainability itu penting, jangan sampai go digital, tapi tenaga kerja kita tidak dipikirkan. Kita harus duduk memastikan digitalisasi. SME yang menjadi tulang punggung dan job creation bisa diselaraskan. Sementara itu, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN yang sudah menjalankan transformasi sejak 5 tahun lalu mulai menuai hasilnya. Setelah sukses mengembangkan bank digital lewat Genius untuk pasar retail yang sudah benar-benar tanpa cabang, BTPN dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi digital untuk bisnis Small Medium Enterprise atau SME. Menurut Ongki, platform digital SME tersebut akan dikembangkan secara bertahap. Pengembangan tahap pertama direncanakan akan meluncur pada awal tahun 2022 dan saat ini masih dalam permohonan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses transformasi ini bukannya tanpa hambatan. Selain dalam proses pembentukannya, setelah menjadi perusahaan yang bertransformasi, menurut Ongki mereka tetap menghadapi masalah. Dengan digital ini, bukan hanya semua orang digital, rentenir juga digital. Lama-lama maling juga digital. Sekarang ada banyak fraud dan yang diserang kebanyakan adalah nasabah. Buat kita reputasi, karena yang dibilang produknya masalah, terang Ongki. Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bertransformasi, pendanaan menjadi salah satu isu sentral. Tulang punggung perekonomian kita ada di UKM kita. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan digital savviness dan readiness dari UMKM untuk bisa bersaing di digital ekonomi.
ungkap Rodrik. Menurut Rodrik, peran East Ventures hanya salah satu bagian dalam ekosistem yang besar dan menjadi partner perusahaan-perusahaan untuk bertransformasi dan berinovasi. Sementara, Bursa Efek Indonesia akan terus membuka akses perusahaan-perusahaan new economy menjadi dana di pasar modal. Inarno pun berjanji segera membuka papan new economy di tahun 2022.